Sore. Sore, Pak. Siap sore Pak. Oke, kita mulai Sore, aja ya. Pak. Waktunya juga masih berjalan terus. Tuh, masih banyak yang masuk ya. Boleh. Oke, sudah kelihatan. Eh, kita mungkin sedikit sebentar bahas apa namanya, soal yang UTS kemarin ya. Jadi sebetulnya soalnya gampang ya. Yang nomor satu ini cuma tinggal masukin aja apa yang sudah ada. Mana yang mungkin agak sedikit perlu mikirnya adalah yang nomor dua ya. Maaf Pak, Pak. Ya, halo. ACC Pak, mohon Pak untuk yang belum masuk. Oh, iya. Oke, yang nomor satu ya kita coba aja ya. Jadi saya pikir sih nomor satu ini tinggal kita ngopi-ngopi aja ya, apa namanya, napkinnya ya. Jadi yang diminta yang pertama adalah buatlah sebuah kelas dengan nama mahasiswa ya, dengan ketentuan berikut ya. Diminta mendeklarasikan sebuah variabel dengan nilai ya, dengan tipe datanya double. Nah, kalau kita mau apa namanya, kalau kita mendeklarasikan sebuah nilai variabel ya, dengan nama nilai mana tipe datanya adalah double, kita lakukan aja seperti itu ya, biar enak. Kita coba aja, kita diminta untuk apa namanya, bikin paketnya ya, namanya UTS ya. Rizal Apriansyah hadir, Pak. Nanti aja ya. Oke, dari soal tadi kita coba aja ya. Kita diminta untuk bikin sebuah kelas yang namanya mahasiswa ya. Jadi di sini ketentuannya ya, di dalam menjawab soal ini disepakati bahwa nama paketnya adalah UTS ya. Kita bikin tadi, sudah kita bikin namanya UTS ya. Kemudian diminta untuk mendeklarasikan sebuah
nama variabel nilai dengan tipe datanya double. Kemudian kita juga diminta membuat ya di dalam kelas mahasiswa tadi sebuah metode yang namanya tampilkan, ya, tampilkan. Ya. Nah, di mana dengan parameter dan dengan nilai baliknya double, ya. Nah, kita tinggal di copy aja seperti ini, ya. Copy. Kita diminta untuk bikin ini dulu ya. Bikin kelas yang namanya mahasiswa. Kemudian kita diminta untuk bikin kelas lagi namanya mahasiswa beraksi. Kita copy aja. Satu lagi kita bikin mahasiswa beraksi ya. Oke, kalau sudah, kita coba jalankan. Nah, ya. Diminta hanya seperti ini aja. Nilainya, kemudian nama, ya, kemudian prodinya, nilainya tidak, ya. Saya sudah masukin langsung nilainya di mahasiswa beraksi ya. Jadi kita masukkan nilainya 70, 75, 80, 80. Ya. Soal yang pertama ya. Jadi soal yang pertama itu tinggal hanya mengopikan aja ya. Ya, latihan sebenarnya buat latihan aja buat kalian dulu. Untuk soal nomor 1 ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, masuk ke soal yang nomor 2. Ya. Oke, soal nomor 2, buat kelas luas segitiga dengan satu variabel ya. Dengan nama luas, dengan tipe data double, dan satu metode dengan nilai balik luas, datanya double, dan nama metodenya diberi nama hitung. Ya, jadi hitung itu juga ada parameternya tinggi dan luas. Ya. Jadi pertama kita bikin adalah
kelas yang namanya luas, kemudian satu buah variabel ya namanya luas. Ya. Kita bikin luas segitiga ya. Luas segitiga. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk bikin sebuah variabel ya. Nama variabelnya adalah luas. Nama variabelnya luas. Kemudian kita juga diminta untuk bikin sebuah metode yang namanya hitung. Yang tetap kita bikin dulu namanya variabel luas dengan tipe datanya double. Double luas. Kemudian apa lagi? Kita diminta untuk bikin sebuah metode ya. Maka itu sama dengan ini ya. Jadi public double ya. Kemudian hitung ya. Nah, hitung ini dengan dua variabel ya, dengan dua parameter tinggi dan luas. Jadi masing-masingnya adalah tipe datanya double ya. Di sini kita bikin metode untuk hitung ya, tinggi dan luas ya, double tinggi ya. Kemudian satu lagi adalah double untuk luas, double untuk tinggi sama satu lagi apa tadi? Alas. Alas, Pak. Ya, alas. Kemudian ya, dan kita returnnya adalah luas. Ya. Nah, untuk mencari luas gampang ya. Jadi tinggi kali alas ya, dibagi 2 ya. Oke, itu kita mau apa namanya, baru bikin satu kelas yang namanya luas segitiga ya. Kemudian berikutnya adalah kita bikin satu lagi sesuai dengan soal. Bikinlah luas segitiga beraksi ya. Ambilkan nilai dengan memasukkan parameter tinggi. Ya. Jadi kalau kita masukkan parameter 3 dan 4, maka nanti akan diambil 6 ya. Jadi sekarang kita bikin satu kelas lagi luas segitiga beraksi ya. Luas segitiga nah, karena ini yang mau dijalankan ya, otomatis kita harus bikin main-nya ya, public public static ya, apalagi void ya, string RGS ya. Ya. Oke. Nah, karena ini yang kita jalankan, kita ceritanya akan mengakses kelas luas segitiga. Nah, untuk mengakses luas segitiga, maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus bikin sebuah objek ya. Objeknya dari luas segitiga ya. Kemudian nama objeknya apa? Misalnya obj luas ya, sama dengan new
luas ya. Ya. Oke. Nah, kemudian langsung dicetak aja ya dengan menggunakan sistem out ya. Sistem out. Kemudian print line. Ya. Dan kemudian apa tadi hasil luas segitiga adalah misalkan hasil luas segitiga adalah dua. Kemudian kita bisa menggunakan tambah ya. Nah, baru kita mengakses fungsi dari atau metode yang ada di segitiga ya, dengan menempatkan objeknya. Jadi kita tadi udah bikin objeknya luas ya. Nah, kita panggil hitung ya. Hitung. Nah, tingginya berapa? Tingginya tadi 3 ya. Dan sama 4. Itu aja ya, yang nomor 2. Oke. Kita coba jalankan. Nah, hasil luas segitiga adalah 6. Itu soal yang nomor 2. Nomor 2 ada pertanyaan? Jadi sebetulnya dari soal kemarin banyak kalian sudah menggunakan sistem in ya. Kita belum belajar dengan sistem in ya. Jadi kita masukin manual secara manual aja gitu ya. Kan jadi dilihat tergantung soalnya gitu ya. Jadi saya belum minta untuk menggunakan namanya sistem. Nanti kita akan belajar namanya sistem. Jadi ada namanya kode inputnya ya. Ya, jadi ini cuma diminta untuk memasukkan nilai 3 dan adalah 3 dan 4 ya. Hasilnya 6. Nah, kemudian yang nomor 3 ya. Saya pikir ini cukup jelas ya. Ini tinggal di copy aja. Ya. Oke, yang nomor 3 terserah yang kalian namanya apa ya. Misalnya myArray ya, misalnya. Kita bikin kelas yang namanya myArray. Kemudian setelah itu kita bikin langsung aja, karena kita langsung jalanin di sini, kita bikin mainnya ya, public langsung static dan main static ya, void main ya. Dan ya, oke, yang tadi kita langsung copy aja gitu ya. Nah, sebetulnya yang diminta adalah kita bagaimana cara menampilkan nilai 55, namanya Yanti, nilai angkanya C.
Ingat kemarin bahwa kalau kita mengakses array itu harus dimulai dengan 0. Ya. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dia adalah nilai indeksnya adalah 4. Ya. Karena di dalam Java itu untuk menentukan isi sebuah nilai array itu harus dimulai dengan 0. Ya. Jangan salah ya, jadi bukan 1, jadi 0. Jadi kalau kita mau akses ini, berarti dia nim dalam kurung ya. Oke, kita copy ini misalnya. Ini harus kita perbaikin lagi dulu ya. Oke, kemudian Amir ya.
dan D ya, dan nilainya D. Oke, kemudian kita diminta untuk menampilkan ya, seperti ini tadi. NIM-nya, nama, nilai angka ya. Jadi kita bisa menggunakan namanya sistem out ya. Sistem out, print line ya. Yang pertama adalah NIM. Kemudian kita tambah, teman kita tambah. Jadi mulainya kita akan diminta 5, jadi mulai 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang 4 ya. Ya. Kemudian nama, berarti ini adalah siswa ya. Kemudian ini adalah nilai angka.
juga harus diganti dengan variabelnya ini ya, nilai angka. Dan nilai huruf. Oke, kita jalankan. Ya, jadi nanti yang keluar adalah NIM 55 Yanto nilai angka nilai huruf ya. Ya, itu ya untuk yang soal 24 ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi yang tadi ya, kalau sudah masuk ke biasanya, kalau sudah masuk kemana? Kalau sudah masuk di konversi ke PDF, ya, seperti tanda petik ini, kalau kita copy, kadang-kadang juga akan menimbulkan error ya. Nah, catnya ini akan diganti ya, dia harus kita perbaiki lagi tanda petik duanya. Oke, nanti soal yang ini soal ya, jawaban soal yang kemarin ya. Nah, kira-kira kemarin ada yang merasa betul 100%? Jadi yang banyak salah itu saya lihat itu yang nomor 2 aja ya. Ya, untuk luas segitiga. Padahal ini sebetulnya sederhana, cuman mungkin karena kita jarang praktek ya, kesulitannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Penanganan pembacaan keyboard ya. Sementara sistem out yang sering kita gunakan, biasa-biasa kita gunakan itu adalah untuk mengirimkan keluaran, jadi untuk menampilkan suatu suatu pesan ya. Jadi kita menggunakan namanya sistem out ya. Kemudian ada lagi namanya sistem error. Jadi kalau kita mau melihat kita mau menampilkan error apa saja yang terjadi, kita bisa menggunakan sistem R namanya ya. Nah, biasanya kalau kita bikin sebuah program ya, kalau menginput sebuah variabel, kalau langsung di coding ya tentu amat sulit ya bagi user ya. Contoh misalnya tadi kita bikin seperti ini, saya mau menghitung luas segitiga ya, alasnya tinggi dan alas ya, 3 dan 4 ya. Nah, kalau seperti ini kita bikin kan susah ya. Artinya apa? Artinya kalau mau kasih user, dia harus bongkar, dia harus lihat source code-nya ya, baru dirubah. Nah, misalnya saya mau menghitung misalnya tingginya 12, misalnya alasnya 6 ya. Nah, ini kan repot ya.
artinya kita harus membuka source code-nya. Ya. Nah, oleh karena itu di Java disediakan namanya sistem in, ya, artinya agar supaya kita sebagai user bisa interaksi dengan aplikasi yang kita bikin. Ya. Sebetulnya ada cara yang lain, nanti kita akan belajar lagi namanya pakai Wing, ya. Jadi nanti ada interface, ya. Jadi ada namanya text box, ya. Tapi sebelum jalan di situ, kita juga bisa menggunakan namanya menggunakan sistem in, ya, untuk pengganti dari text box-nya, ya. Nanti kalau masalah text box, untuk text box, kemudian command button dan lain sebagainya, nanti kita akan belajar namanya di sesi terakhir, nanti kalau kita sempat, ya. Oke, ya. Jadi sistem ini yang kita akan pelajari ini adalah bagaimana supaya kita bisa interaksi antara user dan aplikasi yang kita bikin. Ya. Jadi kita bisa menggunakan sistem in itu menangani pembacaan. Jadi ketika kita kita input, maka sistem in akan menangkap apa yang kita input. Ya. Kemudian tadi ada sistem out, nah ini tidak perlu saya jelaskan, ini sering kita gunakan, ya, tampilkan pesan, ya. Nah nanti ini juga jarang kita gunakan juga, tapi ini adalah untuk menampilkan atau mengirimkan kesalahan. Jadi kalau terjadi ada kesalahan, kita tahu kesalahannya apa, nanti kita bisa menggunakan sistem error, ya. Nah di dalam sistem in, ya, kita menggunakan namanya kelas yang namanya scanner, ya. Jadi harus diingat, ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem in ini, kita harus menggunakan kelas yang sudah ada di Java sendiri, namanya kelasnya scanner. Nah, untuk memanggil scanner ini, maka kita perlu mengimpor, ya, sebuah library yang namanya Java scanner, ya. Jadi di atas kelas yang kita bikin harus impor dulu atau Java scanner, ya. Nah di dalam sistem in, ya, terdapat bermacam-macam tipe, ya, tipe datanya, tergantung dari apa yang harus kita inputkan, ya. Nah, sebelum kita membuat sebuah sistem in, kita harus pahami dulu, kita harus mengerti dulu kira-kira yang kita mau minta user suruh input itu apa. Apakah maksudnya adalah sebuah nilai, apakah nilainya itu semacam string atau numerik, ya. Jadi harus dipahami dulu. Jadi sebetulnya secara garis besar bahwa tipe data itu ada digolongkan 3 aja, ya. Ada namanya string, numerik, dan boolean, ya. Kalau numerik kita bisa bagi lagi, ya. Ada namanya short, long, double, float, ya, tergantung dari datanya. Nah, jadi makanya yang kemarin kita juga sudah belajari masing-masing tipe data, ya. Sebelum kita mau menggunakan sistem in, kita harus pahami dulu yang mau kita minta user untuk suruh input itu tipe datanya apa, apakah string atau numerik. Itu dulu. Oh, saya mau minta misalnya si user menginputkan numerik, artinya adalah nilai angka, ya. Nah, numerik ini harus diperhitungkan dulu. Numeriknya maksudnya apa? Apakah dia integer kah? Kalau integer kemarin kan kita udah tahu, ya, integer itu adalah bilangan bulat, ya, tidak pecahan, ya. Short, long, ya, double, ya, kemudian float,
Jadi kalau sort itu kemarin kita juga udah pelajari juga ya. Double pecahan, float juga pecahan ya. Kemudian saya mau user suruh input string ya, jadi kita bisa menggunakan namanya next line ya. Atau kita suruh user menginput untuk menerima data boolean, kita menggunakan next ya. Jadi ingat sekali lagi ya, ketika kita menggunakan sistem in untuk next in, next sort, long, double, float ini, maka sebelumnya kita harus menggunakan memanggil ya yang namanya class scanner. Nah, untuk memanggil class scanner ini ya adanya di library yang sudah ada di Java ya. Nah, sebelum kita manggil scanner ini harus ditaruh dulu di atasnya namanya Java util scanner ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di awalnya kita harus impor dulu Java util scanner ya. Nah, misalnya sekarang kita ceritanya adalah ingin memasukkan nama ya. Memasukkan nama, kemudian nama itu nanti akan ditampilkan. Misalnya kita diminta misalnya nama Anda siapa? Budi. Oh, halo, salam kenal misalnya ya. Halo, salam kenal saudara Budi. Nah, itu ya. Jadi di sini ya. Ya. Jadi nama ini nanti tergantung kepada nilai yang kita input. Ya. Jadi ingat ya, kalau kita menggunakan scanner ini, maka kita menggunakan import Java util scanner. Kemudian scanner ini sebetulnya kelas yang sudah ada di Java ya, sudah ada di Java. Kelasnya itu sudah ada di Java. Nah, untuk menggunakan kita bikin sebuah objek namanya scanner masukan. Jadi masukan inilah objeknya ya. New scanner sistem. Nah, ini jangan lupa ngasih ini ya. Kemudian sistem out print. Nah, sistem out print ini ya, ini adalah nanti akan keluar di monitor, masukkan nama Anda ya. Kemudian string ya adalah kita bikin sebuah variabel namanya dengan nama, dengan tipe datanya string untuk menangkap apa yang dimasukkan si user ya, apa yang diinput user ya. Di sini menggunakan next line artinya apa? Next line ini berarti dia diinput adalah string ya. Ingat tadi kalau kita menggunakan next line ya, berarti yang kita input adalah menerima input tipe datanya string. Oke. Nah, ini bisa Anda coba. Ini kita salam kenal ya. Jadi copy aja seperti ini. Jadi, nah, kemudian kita bikin satu kelas namanya salam kenal ya. Salam kenal. Ini kemudian kita copy aja di dalam ya. Jadi oke, karena ini masih error ya, karena kita di atasnya belum mengasih yang namanya scanner util tadi ya. Nah, caranya bisa juga secara otomatis dengan mengklik seperti ini ya. Nah, add import ya. Jadi kalian tinggal bisa juga daripada ngetik di sini for Java util scanner. Jadi kita klik aja ini yang tanda merah ini ya. Yang tanda merah ini add import for Java util scanner. Nah, ya. Nah,
kemudian baru kita jalankan, ya. Kita jalankan. Nah, masukkan nama Anda. Jadi tulisan yang ini adalah dari masukkan nama Anda. Ya. Misalnya Budi, kita masukin Budi, ya. Kemudian kita enter, ya. Ketika di enter, maka ditangkap dengan next line. Berarti next line ini nanti adalah Budi. Nah, Budinya ini nanti jadi akan dikasih ke variabel, ya. Jadi kan nilai Budinya ini akan dimasukkan ke nama variabelnya, nama, ya. Jadi kalau saya enter berarti nama ini isinya adalah Budi, gitu ya. Ya. Jadi ketika saya enter ini, maka Budi ini saya masukkan ke variabel nama. Kemudian baru dicetak, halo, salam kenal saudara Budi. Ya, jadi kalau saya enter, halo, salam kenal saudara Budi. Ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Cukup, Pak. Oh. Nah, sekarang tadi kita sudah menggunakan namanya luas segitiga seperti ini. Oke. Luas segitiga. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak kita ganti dengan menggunakan next integer? Kalau sini kan kita masukin, ya, masukin nilainya di sini. Ya. Ada yang tahu caranya? Supaya kita nggak masukin nilai itu. Maksudnya masukinnya nilainya itu melalui input. Bisa? Oke, kita coba ya. Oke, jadi yang pertama masukkan nilai tinggi dulu ya. Masukkan. Kemudian sini kita masukin tinggi. Oke. Kemudian karena dia kita pakai ini aja ya, pakai integer aja ya. Integer. Jadi gimana? Ya. Next integer ya. Berarti sini adalah integer ya. Oke. Kemudian apa lagi? Kita masukin yang keduanya adalah alas. Alas. Masukkan tinggi, kita kasih dua. Kemudian ini kita ganti juga dengan alas. Ya, alas. Kemudian ini
kemudian tinggi dan alas ini kita masukin aja ke sini ya, ke parameter ini. Ya. Alas. Oke. Jadi kita mau mengisi yang soal dari soal tadi ya. Kalau tadi kan isi secara manual kan gitu kan ya. Isi secara manual. Nah sekarang kita diisi secara input sama user ya. Dan oke, kemudian misalnya masukkan tinggi, tinggi. Nah, masukin alasnya 6 ya. Dan hasil luas segitiga adalah 15 ya. Itu ya. Jadi sekali lagi kalau untuk menggunakan scanner ini harus dipastikan dulu, harus dipahami dulu data yang mau diinput data apa. Apakah dia numerik atau string ya. Kalau numerik dibagi lagi, apakah dia integer. Oh saya mau input datanya misalnya ada koma-komanya, ya kita bisa menggunakan double ya. Jadi kita bisa menggunakan double. Oke, itu kita menggunakan sistem out, sistem in ya. Itu bedanya. Ya, kalau sistem out tadi adalah untuk menampilkan data. Oh ya, kemarin ada ini pertanyaan saya, ada kemarin kita sering menggunakan sistem out print line. Apa bedanya dengan print? Ada yang tahu nggak? Halo. Kan ada print line, print aja. Nah, bedanya apa? Izin Pak menjawab. Kalau sistem out print line dia langsung membuat barisan baru Pak. Kalau sistem out print dia ngesamping. Ya, jadi ke samping deh ya. Jadi misalnya kalau kita bikin dua seperti ini dia nyatu deh ya. Misalnya saya bikin lagi misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya gini. Nah, nanti dia pastilah ke kiri ke kanan semua, double ya. Masukkan tinggi ya. Jadi bedanya cuma itu, tetap sama, fungsinya sama, adalah untuk menampilkan data di monitor. Cuma kalau print aja, apakah bisa print fungsinya sama dengan print line? Bisa. Jadi cuma kita tambahin lagi ya. Nah, kita menggunakan backslash n ya. Kita bisa menggunakan itu nanti sebagai pengganti dari garis baru. Jadi itu ya untuk pelajaran untuk menggunakan sistem in ya. Kemudian lanjut tipe datanya double ya, kayak gini. Ini integer, kemudian float, my float ya. Jadi kalau float itu harus dikasih nilai pakai P ya, F. Nah, kalau kita mau mengkonversi dari double ke string, maka kita menggunakan double titik string ya. Kalau kita mau merubah dari integer ke string, maka kita menggunakan integer to string. Itu juga dengan ketika kita merubah tipe data ya, dari myfloat ini kan ke string ya. Jadi kita menggunakan float ya. Itu adalah untuk konversi data ya.
Kemudian berikutnya adalah di dalam Java kita akan mengenal namanya substring. Jadi substring ini adalah untuk memangkas ya, untuk menemukan atau mengambil suatu data atau kalimat tertentu atau kata tertentu di dalam string. Ya. Contoh misalnya saya punya variabel yang namanya greeting. Greeting itu adalah nama variabelnya dikasih adalah hello world. Ya. Nah, kemudian kita akan misalnya mau mengambil dari greeting ini tulisan hello. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa menggunakan namanya substring. Ya, kita menggunakan substring, lalu kita mengambil suatu kata di dalam satu kalimat, ya, atau mengambil suatu huruf di dalam satu kata, seperti itu, ya. Jadi kita menggunakan substring, ya, 0, 5, artinya apa? 0 ini adalah dari mana mulai dan akhir, ya, mulai akhir. Contoh kita mau menampilkan hello misalnya. Contohnya ini, hello. Saya mau ngambil hello ini. Berarti mulainya dari 0. Ya. Ingat ya, kalau di dalam Java itu, baik itu array maupun substring harus dimulai dengan 0. Ya. Misalnya ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita hitung karakternya adalah mulai dari 0. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada komanya ya. Spasinya juga dihitung, 6, B-nya 7, dan seterusnya. Ya. Kemudian saya mau ngambil 0,5, artinya apa? Artinya mulai dari 0 sepanjang 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5. Jadi 5-nya di sini bukan berarti 5 di sini ya, tapi adalah 5 huruf. 5 huruf gitu ya. 5 huruf berarti hello ya. Mulainya dari 0, saya mau ngambil 5 huruf. 2, 3, 4, 5 berarti hello. Jadi bukan berarti 4 ya, di sini tapi ada 5. Kalau 4 berarti nanti akan L ya, jadi hilang O. Oke. Ada pertanyaan di sini? Cukup, Pak. Oke. Dan berikutnya adalah bagaimana kita mau ngambil di belakang. Misalnya 7, 12. Ya, artinya 7, 12. Jadi artinya apa? Dari kita 7 ini mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 12. Ya, 12 ini adalah sampai ke 12. Ya. 0 sampai ke 12. Ya. Berarti 7 sampai ke 12. Ya. Berarti nanti keluarnya adalah oke. Nah, ini ada apa namanya? Latihan, kira-kira bisa nggak ngerjain ini? Buatlah kelas input nama ya. Kita masukkan nama lengkap dan panjang karakter. Jadi ketika kita mau masukin nama, misalnya Irlon Dahir, terus ditanya lagi, berapa panjang karakternya? Oh, karakternya 5. Berarti nanti akan keluar dari ya. Oke, kira-kira bisa? Ada yang bisa ngerjain. Jadi kita menggunakan bisa juga namanya dengan length ya, untuk menentukan panjang karakter yang kita input. Oke, paham permintaannya? Jadi masukkan nama, misalnya Irlon Dahil atau Budi Siswantoro.
berapa panjang karakter nama belakang? Oh, belakangnya 10, berarti kita ambil yang ya. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, ini sebenarnya penggunaan adalah penggunaan dari substring tadi ya. Dari misalnya sini saya bikin adalah input nama ya. Oke. Dan ingat nama kita bikin dulu karena kita langsung akses public static main ya, string ya. Nah, tadi yang diminta apa tadi? Masukkan nama Anda, nama lengkap ya. Jadi berarti kita menggunakan jadi diminta kita menggunakan scanner dan menggunakan substring. Nah, tadi menggunakan scanner nah, ini kita copy aja ya. Masukkan nama lengkap. Nama lengkap. Nah, berarti kalau dimasukkan nama lengkap itu string apa integer ya? Halo? Masukkan nama lengkap itu string apa integer? Kita masukkan. Dan tahu nggak? Masukkan nama lengkap. Itu integer apa? Mana nih orangnya nih? String. Hah? String. String, Pak. Ya. Ya. Pasti string. Karena kita akan masukkan nama, berarti nama kan string, ya. Nah, string. Nah, variabelnya namanya apa? Kasih aja misalnya nama. Ya. Nah, ini diganti nggak ini? Next-nya ini. Ganti, Pak. Diganti, Pak. Pakai line. Oke. Nah, ya. Neckline. Nah, kemudian permintaan yang kedua. Berapa panjang karakter? Ditanya lagi, berapa panjang karakter? Berapa panjang karakter? Kita copy aja, bawah. Berapa panjang karakter nama belakang Anda ya. Nah, berapa panjang karakter nama belakang Anda? Nah, ini integer apa string? Integer. Kita ganti adalah integer ya.
Nah, ini ganti ya. Jadi bukan next line lagi, tapi next integer. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bikin namanya dua inputan. Ya. Yang pertama masukkan nama variabelnya nanti adalah nama. Ya, nanti akan ditampung di. Kemudian yang kedua adalah berapa panjang karakter nama belakang Anda, nanti akan ditampung panjang. Kemudian boleh juga langsung string ya. Nah, string nama belakang. Nama belakang. Sama dengan ya. Nah, sama dengan kita mau ngambil nama belakang dari nama ya, nama substring ya. Nah, tapi kita harus hitung dulu nama apa namanya, contohnya misalnya ya, kira-kira gimana logikanya? Misalnya hello world, berarti misalnya nih ini adalah nama kalian. Kemudian ditentukan adalah kita diminta untuk menentukan nama belakangnya siapa gitu, ya nama. Tapi kita hanya di adalah 5. Ya, ya. Nah, berarti yang pertama kita harus menentukan ya panjang nama apa ya? Panjang nama lengkap itu berapa gitu. Nah, bagaimana kita menghitung panjang nama kita? Ya, jadi kita bisa menggunakan. Jadi ini adalah panjang ya, ini adalah panjang nama lengkap. Dan 7 ini adalah panjangnya dikurangi dengan panjang nama belakang. Panjang nama belakangnya kan ini 5, ini 7, 12 kurang 5 jadi 7. Ya, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung panjang dari nama orang yang jadi kita menggunakan namanya length ya. Kita bisa menggunakan length. Jadi nama length ya. Kemudian dikurang dengan panjangnya tadi, panjangnya nama soal panjang ya, koma nama length. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kita akan menampilkan atau mengambil sebuah nama belakang, yaitu dari yang menggunakan substring ya. Dari substring ini adalah panjang nama dikurangi panjang nama lengkapnya ya, dikurangi dengan panjang atau panjang panjang nama belakang kita gitu. Ya. Kemudian koma sama atau panjangnya. Jadi sama seperti ini tadi. Ya. Ketika kita mau ngambil ini, saya misalnya nama saya misalnya hello world misalnya. Nah, yang dimintakan adalah nama panjang dan panjang nama belakangnya. Nama panjang belakangnya kan kita sebutin tadi. Kita diminta adalah 5. Berarti adalah 12. 12 ini adalah panjangnya. Untuk mengetahui panjangnya kita menggunakan length ya. Kemudian 7 ini dari mana? 7 ini adalah panjangnya dikurang panjang nama panjang lengkap dikurangi dengan
nama belakang, jumlah nama belakang. Ya, jadi jumlah nama belakang kan ini sudah ditentukan 5, ya, sudah dengan permintaan. Ya, panjang, ya. Jadi nama length ini adalah panjang yang kita input, ya, terserah panjang nama siapa. Kemudian panjang nama belakang kita panjangnya berapa, ya, nama belakangnya. Kemudian baru kita cetak. Nah, kita bisa menggunakan sistem out print. Nah, kita ini nama belakang Anda adalah, ya, nama apa, tambah dengan nama belakang. Oke. Jalankan. Nama belakangnya apa kita? Misalnya Ari Sagita, ya, Sagita, ya. Ya, kemudian kita ditanya berapa panjang karakter nama belakang Anda? Oh, Sagita itu adalah 6. 6, ya. Nah, nama belakang Anda adalah Sagita. Sudah tahu dia gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kok gigit-gigit sih terakhir? Udah sih sampai segitunya banget kamu. Dia kalau kali langsung berontak. Sudah cukup, Pak. Oke, sekarang dari sini saya minta kalian bisa nggak menentukan, bikin satu lagi, ya, input nama, ya, misalnya input nama satu, tapi untuk menentukan nama depan. Ya gue bukan. Ya gue kan. Ada yang bisa nggak? Nah, ini kan yang diminta nama belakang, ya. Misalnya ini masukkan nama lengkap Ari Sagita. Nah, nanti ada pertanyaan, berapa panjang nama depan? 6 misalnya. Nanti misalnya berapa panjang nama depan? Oh, di sini kan ada 4 ya. Berarti nama depan Anda adalah Ari. Oke. Kita tunggu siapa yang bisa. Kita kasih nilai bonus. Mungkin aja ini. Cara kalian ini aja. Ganti sedikit aja. Ya. Oke, belum ada yang bisa nih.
Waktu 3 menit lagi. Masih dicoba, Pak. Kalau lewat dari 3 menit berarti ya nilainya nggak jadi ditambahin. Disamain aja Pak, semuanya bagaimana Pak? Samain gimana tuh? Ya maksudnya copy di atas saja, tinggal nambahin nama di bawahnya, nama kita sendiri atau gimana? Enggak, terserah namanya. Ini di input apa aja gitu. Terserah. Jadi ini fleksibel gitu. Misalnya Irlon Dahil, nama lab Irlon Dahil, berapa panjang nama depan Irlon, berarti 5, berarti 5. Nanti keluarnya Irlon begitu. Kalau ngedit yang panjang karakter nama belakangnya, kan saya harusnya 7. Gimana Pak? Di mana? Sepertinya perlu namanya length. Oh. Di link editnya ya Pak? Udah berhasil sih Pak. Kalau length itu adalah untuk mengetahui apa panjang sih yang kita input itu namanya length. Karena kita di urut apa depannya doang yang kita mau minta, berarti kita perlu length. Yang perlu adalah sisanya seluruh input, panjang nama depannya berapa gitu. Itu aja. Oke, gak ada nih. Masih ngeran. Masih running. Iya, masih running, masih jalan. Oke, nah, oke ya, bentar yang bisa ini. Dan berarti lagi ya. Cuman sebentar doang ya. Masukkan nama lengkap. Oke, nggak masalah gitu. Berapa panjang karakter nama belakang? Ini nama belakang kita ganti nama depan kan? Oke. Nama depan. Nah ini kita ganti variabelnya nama depan. Nama depan itu ya substring. Jadi kita mau ngambil nama depannya saja. Jadi mulai dari 0, koma panjang. Itu aja tuh. Ya, ini nama depan. Ya, nah, ini. Tapi apa enak, Pak? Nah, nama lengkap, nama punya apa misalnya? Siapa namanya? Nama Bapak deh. Oke, ya, on Dahil. Oke. Nah, berarti panjangnya sini nama depan berapa ini? 5. Kita masukin aja. Nah, benar nggak dia? Tuh, nama belakang ada. Berarti ini nama depan ya. Oh, iya. Nanti itu, Pak. Nah, gampang kan? Hari Ngedit yang salah nulis itu bisa nama depannya itu salah nulis itu ngubahnya gimana Pak? Iya Pak. ulang lagi aja. Ulang di running lagi. Oke Pak, makasih. Siapa nama siapa? Oh, iya siapa? Nah, siapa lagi ini yang hadir nih? Arif Rahmanto. Ya, Arif Rahmanto. Rahmanto. Ya. Ya. Berapa panjang karakter nama depan Anda? Arif. Berarti ada apa? 4? 4 ya? 4. Arif.
kalau inputnya itu hasilnya apa tuh Pak? Mana? Contohnya apa? Kan harusnya 4. Nah, kita di situ kita 5 atau kita Berarti ya misalnya contoh ya. Berarti dia tergantung ini. Berarti salah juga hasilnya. Misalnya Irlon, ya, dahil. Harusnya ini kan 5. Benar nggak? Tuh, saya ketik 3. benar Pak. Iya. Nah, berarti pasti keluarnya IRL doang. Tuh. Oke, siap. Bukan ini tugasnya belum ya? Ini ya. Kalau saya punya nama misalnya Irlon Dahil apa Sitohang gitu. Misalnya ini. Irlon Dahil Sitohang. Misalnya kalian nih nama 3 suku kata misalnya. Bisa nggak kalian menangkap nama tengahnya? Halo? Tahu PR-nya? Gimana Pak? Kurang terdengar. Nama tengahnya apa ya? Nah, ini pasti saya ini juga tulis apa permintaannya ya. Masukkan nama lengkap. Nah, masukkan nama lengkap. Nah, tapi ceritanya 3 suku kata ini salah. Misalnya Irlon Dahil Sitohang, ya kan ya. Nah, saya menangkap bagaimana menangkap hasilnya. Dengan nyebutin nanti dipertanyakan lagi yang kedua, nama tengah Anda berapa karakter? 5. Orangnya terakhir. Oke. Enggak. Berarti nama depan, nama tengah, nama belakang Pak. Betul. Nama tengah aja kayak Pak ya? Nah, nama tengah doang yang ditanya. Tapi yang lebih bagus lagi, kalau kalian bisa, tanpa dia nanya, misalnya nih Irlon Dahil Sitohang, langsung aja dia nama tengah Anda adalah Dahil, tanpa menyebutkan panjang. Bisa nggak? Harus bisa. Gitu ya. Ya, Berarti hitungannya sudah di dalam codingannya Pak? ya sedikit, ada sedikit ini. Oh, Harusnya bisa. Jadi kita menentukan ya, melihat spasi juga boleh, bisa. Antara nama depan, nama tengah itu kan ada spasi itu. Kita ngecek spasi gitu kan. Tapi itu tantangan ini ya. Tapi yang jelas kalau yang penting ini aja ya. Sebutin aja namanya. Tapi kalau udah bisa bikin itu silakan. Ya, lebih bagus. Tapi kalau susah, itu menyebutkan nama apa panjang, nama tengah. Sorry. Dikumpulkan di depan. berarti inputannya nama doang ya Pak? Iya, nama doang, nama lengkap tapi Oke. seakan-akan 3 ini ya, Oke Pak. seakan-akan 3 suku kata gitu. Jadi Pak siapa namanya Pak? Soalnya nama saya. Pokoknya apa ya? Pokoknya keluarnya yang aja. Oke Pak, baik. Terima kasih. Tapi harus jangan patok itu
terus namanya ya. Kalau saya ada diganti, bisa diganti-ganti, ya, bisa gitu. Jangan hanya dipatok sama satu nama. Jadi bebas nama gitu Pak ya, tapi hasilnya intinya nama tengah itu ya Pak ya? Betul, betul, betul. Namanya fleksibel, jangan dipatok terus itu doang ya. Gampang bisa dihitung secara manual. Yang tiga ini kan namanya. Nah ini contohnya. Ini Simon ini kan ya Rohininya disebutin aja nama tengahnya berapa, oh 6, berarti dia Rohini. Saya masukin tidak anugerasi orang, nanti keluarnya adalah anugerah. Boleh Anda sebut, diminta sebut pertanyaan lagi boleh, nama tengahnya boleh. Dan lebih bagus lagi, ada pertanyaan, bisa nggak kalian nyari nama tengahnya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Nah ini tugas pertama ya. Kemungkinan nanti tugasnya tiap minggu nih. Ya, tugas itu adalah 20% ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupi, nanti kita minggu depan kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita mau absen dulu ya. Kita absen yang tidak ada aja ya. Nanti kalau yang teriak ya, tolong didengarin. Yang tidak ada ya sebutin ya. Aga Chandra nama nggak ada. Atika Indra Lasmana nggak ada. Kemudian Galih Stahar Oktavianto nggak ada.